Akhirnya founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi mengatakan kemunculan hacker Bjorka yang membocorkan data pribadi sejumlah pejabat menunjukkan adanya kelemahan pada perlindungan data. Dia menyebut data yang dibocorkan oleh Bjorka itu bisa berbahaya. Ketika ada Bjorka, menunjukkan kelemahan, yang bilang tadinya data aman ternyata nggak aman. Netizen tepuk tangan karena bisa mewakili kekesalan netizen kepada pemerintah. Netizen nggak sadar bahwa yang dibongkar itu data-data netizen sendiri, data publik dan itu bisa berbahaya. Ketika itu berlanjut, dari satu pejabat denial, dikeluarin buktinya, pejabat kedua denial, keluarin lagi buktinya sampai nggak berhenti hingga sekarang nggak berhenti. Jadi kehebohannya itu luar biasa. Respons kita yang sifatnya denial itu dari pemerintah yang kita lihat secara komunikasi publiknya kurang bagus, kata Ismail dalam program Adu Perspektif Detikcom bersama Total Politik bertajuk Selancar Bjorka hingga Isu Tegang 2 Jenderal yang disiarkan melalui YouTube Rabu tanggal 14 September tahun 2022. Ismail membeberkan dari data yang dibocorkan itu apabila dikumpulkan bisa terbentuk sebuah big data. Dari data nomor telepon yang bocor bisa diperoleh phone book seseorang yang berisikan nama keluarga, hingga orang tua serta alamat lengkap. Pertama kita punya data registrasi, di registrasi itu yang penting ada 2, nomor telepon HP dan kemudian NIK. Kalau hanya dengan data ini saja agak susah. Untuk apa sih hanya 2 link data ini saja kan? Tapi kalau saya hubungkan bisa jadi big data, kita gabungkan berbagai macam sumber data jadi satu data pencarian. Kemudian saya gabungkan dengan DPT. Kalau di data DPT itu kan ada NIK, nama kita, nama orang tua, istri, nama anak, alamat, tanggal lahir, ujarnya. Jadi kalau misalnya sekarang ini saya tahu nomornya Mas Ari pembawa acara, saya bikin database 2 dan saya gabungin. Dan pas bagian saya keluarin NIK dapat nomor telepon, dari nomor telepon saya cari NIK, dari NIK saya cari ke DPT dapat semuanya. Cukup dengan nomor ini saya dapat phone book, saya bisa tahu ini keluarganya siapa, alamatnya di mana, nama ibu siapa. Lanjutnya, Ismail menjelaskan lewat data tersebutlah kemungkinan adanya tindakan penipuan bisa terjadi. Salah satunya penipuan transaksi perbankan. Sistem perbankan kita kan modelnya masih telepon, Pak ini nomor saya kehilangan kartu misalnya seperti itu, nomor mana yang dipakai, nama ibunya siapa itu password kita untuk perbankan dan itu sudah tersebar. Jadi passwordnya bukan lagi password yang susah dibacakan, tapi informasi social engineering yang tadinya kita nyarinya harus googling dulu, lihat CV dulu, sekarang udah nggak perlu, di depan mata semua itu bisa dipakai, jelasnya. Ismail menyampaikan hanya dengan mendapat nomor HP, seseorang bisa melakukan penipuan. Dia menyebut target penipuan adalah mereka yang kurang memiliki edukasi. Buat orang yang mau nipu, dia butuh nomor telepon, nama keluarga dan segala macam. Misalnya penipu sekarang cerdas dia pakai program komputer di Blast, saya beli 1000 orang 1000 nomor. Templatnya sudah jelas ada ini kecelakaan misalnya dan segala macam atau hubungi saya mau nggak kebutuhan ini itu segala macam, ucapnya. Dari katakan 1000, 10% saja tertipu, 90% dari 1000 orang itu pintar, sadar, dia sudah educated, tapi 10% itu kakek-kakek nenek-nenek yang ditakut-takuti dia supaya percaya, oh ya ini cucu saya. Nanti ada kecelakaan transfer duit 5 juta rupiah, dari 1000 dapat sekitar 100-an kan misal itu satu hari dikali 5 juta rupiah. Hari berikutnya 1000 lagi. Seandainya sehari itu bukan 1000 yang di Blast, tapi 10.000, 100.000, kan datanya banyak bisa jutaan, imbuhnya.